Perkenalkan, saya Camar, mahasiswa tingkat akhir di jurusan Filsafat Universitas Indonesia. Menjadi mahasiswa merupakan kesempatan yang mungkin tidak bisa didapatkan semua orang. Ketika menjadi mahasiswa, kita mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk berkembang melalui berbagai macam kegiatan yang bisa kita pilih. Mulai dari kegiatan olahraga, kegiatan seni, wirausaha, politik, sampai pengabdian masyarakat. Saya sendiri selama kuliah sangat tertarik dengan berbagai macam kegiatan di bidang pengabdian masyarakat. Entah mengapa, rasanya seru sekali ketika saya bisa melihat senyuman dari anak-anak yang sedang bermain, atau ikut bercanda bersama bapak-bapak dan karang taruna yang mungkin kadang bercandaannya garing, atau bahkan terjebak di tengah ibu-ibu yang sedang bergosip di suatu desa. Sampai-sampai tak terasa, saya sudah mengikuti belasan gerakan pengabdian masyarakat ketika saya menjadi mahasiswa. Mulai dari turun bencana, ikut gerakan mengajar di pelosok daerah, sampai rumah belajar. Dari belasan gerakan pengabdian masyarakat yang saya ikuti ini, saya belajar satu hal mendasar yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang, terutama mahasiswa yang baru pertama kali ikut kegiatan pengabdian masyarakat. Sebagai mahasiswa filsafat, izinkan saya membuka poin yang ingin saya nyatakan melalui sebuah pertanyaan. Tapi tenang, bukan pertanyaan tentang apakah Tuhan ada atau apa makna kehidupan ini, bukan. Tapi pertanyaan sederhana terkait kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu apa sih definisi kegiatan pengabdian masyarakat? Secara umum, kita sering diberi pengertian gerakan pengabdian masyarakat definisinya adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah suatu kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Dulu, saya sepakat dengan definisi ini dan merasa bahwa definisi ini sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana suatu gerakan pengabdian masyarakat itu seharusnya berjalan. Sampai saya ikut di salah satu gerakan pengabdian masyarakat di suatu desa di Jawa Barat. Di kegiatan sosial ini, kami melihat permasalahan utamanya adalah jarak yang jauh antara sumber mata air dengan desa tersebut. Sehingga ibu-ibu di sana setiap harinya harus berjalan beberapa kilo hanya untuk mengambil air dan membawanya kembali ke rumah mereka. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk membantu mereka dengan cara memasang pipa air yang fungsinya untuk menghubungkan langsung dari sumber mata air ke rumah-rumah ibu-ibu di desa tersebut. Sebelumnya, kami belum pernah menanyakan kenapa masyarakat di sana tidak pernah membangun pipa seperti yang kami bangun. Ketika kami di sana, yang kami pikirkan hanya satu, untung kami ada di sini. Setelah itu, setelah beberapa bulan berlalu, kami kembali ke desa tersebut. Alih-alih mendapatkan kabar yang baik, justru kami mendapatkan kabar yang sedikit mengagetkan. Kami mendapatkan laporan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga justru meningkat. Setelah kami cari tahu kenapa kok bisa terjadi, ternyata pipa yang kami pasang adalah salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Setelah kami memasang pipa-pipa tersebut, waktu yang biasanya ibu-ibu habiskan lebih sering di luar rumah, akhirnya sekarang lebih sering dihabiskan di dalam rumah. Setelah itu, akhirnya kami berdiskusi dengan ibu-ibu di sana. Setelah berdiskusi, kami sepakat kami akan melepaskan semua pipa-pipa yang kami pasang dan menggantinya dengan bedeng atau tempat peristirahatan di dekat sumber mata air tersebut. Ketika kami berdiskusi, saya sempat bertanya kepada ibu-ibu, kenapa kok ibu-ibu gak bilang dari awal kalau ibu-ibu lebih butuh tempat peristirahatan di dekat sumber mata air? Lalu ibu-ibunya menjawab, karena kalian gak pernah tanya. Dari pengalaman saya tersebut, saya melakukan satu kesalahan fatal. Saya tidak mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu-ibu di desa tersebut.
Saya membantu hanya dengan cara yang menurut saya dan tim pada waktu itu adalah hal yang baik, tanpa melibatkan subjek utama yang justru nantinya akan terdampak dari perubahan yang di bawah tersebut. Awalnya, saya mengira kesalahan seperti itu melakukan bantuan yang justru membawa dampak yang tidak baik hanya terjadi di tingkat universitas dan dilakukan oleh mahasiswa. Ternyata enggak. Bahkan di tingkat internasional, kesalahan-kesalahan seperti ini masih terjadi. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku Dead Eye karya Dambisa Moyo yang diterbitkan tahun 2009. Dambisa Moyo adalah seorang ekonom dari Afrika. Di buku ini dinyatakan bahwa negara-negara barat telah menggelontorkan bantuan kurang lebih 2 triliun dolar Amerika selama 50 tahun terakhir. Saya tidak akan mengatakan di sini apa dampak kerusakan dari bantuan yang dilakukan tersebut. Teman-teman bisa membaca langsung di bukunya untuk mengetahui secara detail apakah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh bantuan dari negara barat ke benua Afrika. Dari kejadian tersebut, saya belajar bahwa definisi kegiatan pengabdian masyarakat di awal kuranglah lengkap. Seharusnya, definisi pengabdian masyarakat adalah kegiatan sosial yang bertujuan untuk merubah kondisi di suatu masyarakat jadi lebih baik bagi semua pihak. Penambahan bagi semua pihak di sini menjadi sangat penting. Lagi-lagi untuk memastikan bahwa perubahan yang kita bawa tidak hanya baik menurut perspektif kita saja, tapi juga baik menurut perspektif subjek yang dibantu kita nantinya. Dan cara yang paling efektif untuk mencapai itu adalah diam dan dengarkan. Setidaknya ada 2 alasan mengapa mendengarkan menjadi penting bagi setiap gerakan pengabdian masyarakat. Pertama, mendengarkan membantu kita untuk memahami sisi yang lainnya. Bagaimanapun juga, pengabdian masyarakat pada akhirnya adalah bagaimana cara kita untuk menjadi berpengaruh. Dengan kata lain, bagaimana cara kita untuk mengubah pola pikir masyarakat di sana. Pertanyaannya, bagaimana kita mau mengubah pola pikir masyarakat kalau kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Mendengarkan adalah kuncinya. Yang kedua, mendengarkan membantu kita untuk terhubung dengan orang lain. Membantu kita untuk membangun kepercayaan, membangun koneksi, serta menunjukkan kalau kita peduli. Bagaimanapun, semua orang suka didengarkan. Karena salah satu bantuan terbesar yang dapat kita berikan kepada siapapun adalah bantuan untuk didengarkan.